Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak minta dilahirkan dalam keadaan miskin. Dia tidak pernah memilih untuk hidup dalam kekurangan. Tapi dunia memperlakukannya seolah ia pantas untuk dihina, direndahkan, dan dikucilkan. Namanya adalah Rafli, seorang pemuda sederhana dari sebuah desa kecil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Ayahnya sudah lama meninggal, meninggalkan ia dan ibunya yang sakit-sakitan. Sejak kecil, Rafli terbiasa hidup dalam serba keterbatasan. Rumahnya pun hanya berupa bilik bambu yang sudah lapuk, beratap seng bocor, dengan lantai tanah yang akan berubah becek setiap hujan turun. Tapi dari rumah yang nyaris roboh itulah lahir seorang anak muda yang hatinya lebih kokoh dari baja, yang imannya lebih kuat dari hinaan dunia. Rafli bukan hanya miskin, tapi juga sering menjadi bahan ejekan setiap berangkat ke sekolah. Ia berjalan kaki sejauh 5 km dengan seragam kusam, sepatu robek, dan tas yang dijahit berulang-ulang. Bahkan teman-temannya banyak yang mengejek dia atau memperingatkan teman yang lain jangan duduk di sebelah Rafli. Bahkan beberapa temannya bilang bahwa bajunya itu kayak kain pel. Anak-anak lain tertawa dan sambil menunjuk-nunjuk. Tapi Rafli hanya diam, menunduk, lalu duduk di pojok kelas tanpa berkata apa-apa. Yang mengejek akan tertawa, tapi yang dihina justru tetap membantu teman lain untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Bahkan diam-diam, Rafli sering berbagi bekal walau dia sendiri lapar. Ia sadar, mungkin ia tidak punya uang, tapi bukan berarti ia tidak bisa memberi. Ia tetap berusaha bermanfaat sekecil apapun itu. Setiap pulang sekolah, Rafli mencari kayu bakar ke hutan untuk dijual. Kadang membantu tetangga untuk mengangkat air, mencuci piring, menyapu halaman. Asal bisa mendapatkan uang untuk beli obat ibunya. Satu hal yang membuat banyak orang heran, Rafli tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta-minta, dan tidak pernah membalas hinaan dengan amarah. Bahkan dalam sholatnya, ia hanya berbisik dan berdoa, "Ya Allah, cukupkanlah aku denganmu. Aku tidak ingin balas dendam, aku hanya ingin ibuku sembuh." Sampai suatu hari, tubuh Rafli mulai melemah, kurus, wajahnya begitu pucat. Tapi ia tetap memaksakan diri untuk bekerja. Ia tahu jika ia istirahat, tidak akan ada yang bisa memberi makan ibunya. Hingga malam itu, saat hujan turun deras, Rafli tidak pulang ke rumah. Pagi harinya, warga desa menemukannya tergeletak di emper toko. Tangannya memegang selembar uang 50.000, yaitu uang hasil kerja terakhirnya yang ia niatkan untuk membeli bubur dan obat ibunya. Rafli meninggal dunia di usia 17 tahun. Seorang pemuda miskin yang wafat dalam keadaan menahan lapar demi ingin melihat ibunya sembuh. Berita itu membuat desa terdiam. Anak-anak yang dulu mengejek kini menangis sesegukan. Warga yang dulu acuh kini berbondong-bondong datang ke rumah duka. Saat jenazahnya disolatkan, masjid begitu penuh sesak. Orang-orang saling bertanya, siapa sebenarnya Rafli ini? Mengapa begitu banyak orang yang datang, berdoa, dan menangisi dia? Barulah satu persatu kesaksian bermunculan. Ada seorang tukang beca berkata, "Rafli pernah memberikan saya nasi ketika saya begitu lapar." Ada juga seorang nenek tua yang berkata, "Dia sering bantu saya mengangkat belanjaan padahal saya bahkan tidak tahu namanya." Ada juga seorang guru yang berkata, "Dia adalah murid terbaik saya, nilainya selalu tinggi, tapi tidak pernah sombong." Rafli telah pergi, tapi kisah hidupnya telah meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Ia tidak punya harta, ia tidak punya kekuasaan, tapi ia punya akhlak. Kini orang-orang yang dulu merendahkannya mulai sadar bahwa harta bukan ukuran nilai seseorang,
bahkan kebaikan tidak mengenal status sosial. Sahabat, hidup kita hari ini mungkin tidak semiskin Rafli, tapi sudahkah kita sekuat dan setabah dia? Sudahkah kita bersyukur walau masih sering mengeluh? Sudahkah kita berbuat baik walau sedikit yang tahu? Kisah ini mengajarkan kita bahwa Allah tidak menilai dari apa yang kita miliki, tapi dari apa yang kita beri. Meskipun kecil, tapi jika ikhlas bisa menggetarkan langit. Silakan tulis di kolom komentar, ya Allah, jadikan aku hamba yang sabar dan berhati ikhlas. Dan kalau kamu merasa kisah ini menyentuh hatimu, bantu bagikan ke teman dan keluargamu. Siapa tahu ada yang sedang putus asa lalu menemukan harapan dari kisah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.